Ketika itu Jessica sedang mengantar anaknya bernama Martin pergi sekolah dengan menaiki bus jemputan sekolah. Sebelum Martin menaiki busnya, Jessica mengingatkan bahwa nanti jam 1:45 Martin mempunyai jadwal main bola dan nanti Jessica yang akan menjemputnya. Setelah itu Jessica kembali ke rumah, ia ditemani oleh pembantunya dalam mengerjakan tugas rumah. Tak lama setelah itu, mereka didatangi oleh 5 orang pria tak dikenal memaksa masuk dengan memecahkan pintu belakang. Kemudian menembak pembantunya ketika ingin membunyikan alarm. Salah seorang dari mereka memerintahkan untuk menggeledah rumahnya dan setelah itu mereka membawa Jessica dengan mobil van ke sebuah rumah kosong yang tidak diketahui di mana alamat dan tempatnya. Jessica yang tidak tahu dan tidak mengerti kenapa ia diculik hanya terdiam dan ketakutan. Dan salah seorang komplotan tersebut yang bernama Ethan membawa sebuah martil dan menghancurkan telepon yang menempel di tiang rumah itu. Kemudian ia pergi dan mengurung Jessica di sana. Jessica yang masih panik dan bingung berusaha memeriksa sekeliling ruangan itu. Setelah usahanya sia-sia untuk kabur, kemudian pandangannya teralihkan ke sebuah pesawat telepon yang dihancurkan oleh Ethan barusan. Dan ia berusaha untuk memperbaiki pesawat telepon tersebut. Lalu Shane berpindah ke sebuah pantai yang mana ada seorang pemuda bernama Ryan bersama dengan temannya sedang bersantai berjalan kaki menikmati indahnya suasana pantai saat itu. Lalu Ryan melihat pacarnya Collie dan segera menghampirinya dan menanyakan tentang hubungan mereka. Namun Collie ingin putus dengan Ryan karena sifat Ryan yang seperti kekanak-kanakan. Namun Ryan meminta diberi kesempatan sekali lagi. Dikarenakan Collie saat itu panitia acara konser yang akan diadakan malam itu, meminta Ryan untuk menyebarkan brosur tersebut sebelum acara konser dimulai, sebagai persyaratan kalau Ryan memang benar-benar ingin berubah. Namun alih-alih ingin membantu, Ryan malah memberikan brosur tersebut kepada temannya. Kemudian ia pergi dari tempat itu. Di saat dalam perjalanan pulang, Ryan mendapatkan sebuah panggilan telepon dari nomor yang tidak ia kenal. Lalu dari suara telepon itu mengatakan bahwa ia bernama Jessica dan ia sedang diculik dan ia tidak mengetahui di mana ia berada sekarang. Namun Ryan mengira itu hanya panggilan iseng dan lelucon saja, karena Ryan menganggap tidak mungkin orang yang sedang diculik lalu bisa menelpon. Namun Jessica memohon kepada Ryan untuk memberikannya waktu 10 menit untuk menyerahkan ponsel tersebut ke kantor polisi terdekat. Meskipun agak terpaksa karena Ryan malas berurusan dengan polisi, akhirnya ia mendatangi kantor polisi tersebut. Dan saat itu yang sedang bertugas di kantor adalah Sersan Moni. Di saat Jessica menerangkan perihal kejadian yang menimpanya, tiba-tiba terjadi keributan di kantong itu. Sehingga Moni meminta Ryan untuk naik ke lantai 4 untuk menemui divisi pembunuhan. Ketika Ryan lagi sibuk mencari-cari detektif, Ryan mendengar suara Jessica yang sedang berteriak ketakutan, yang sedang berbicara dengan seorang pria, yaitu Ethan. Lalu di sana Ethan menanyakan keberadaan suaminya dan menanyakan di mana ia meletakkan barang tersebut. Di sini belum diketahui barang apakah yang dicari oleh Ethan dan komplotannya. Jessica yang tidak mengetahui hal itu hanya bisa menangis dan ketakutan. Lalu Ethan mengancam akan menculik anaknya juga yang sebentar lagi akan segera pulang dari sekolahnya. Di saat itu juga Jessica kembali berbicara dengan Ryan yang mana Ryan yang sudah mendengar percakapan itu menjadi panik dan segera berlari ke lantai 4 untuk menemui detektif. Namun karena waktu saat itu sudah jam 1:30, Jessica meminta Ryan untuk menjemput anaknya saja di sekolah sebelum Ethan dan komplotannya tiba terlebih dahulu. Ryan pun langsung menancap gas mobilnya menuju sekolahnya Ricky. Dan sepanjang perjalanan Ryan menanyakan apa yang telah dilakukan oleh keluarga Jessica sehingga ada orang yang ingin mencelakakan keluarganya. Jessica sendiri pun tidak mengetahui hal ini karena mereka juga bukan dari golongan konglomerat juga. Hidup mereka biasa-biasa saja. Setelah sampai di sekolah, Ryan meminta Jessica menyebutkan bagaimana ciri-ciri Ricky. Di tengah Ryan sedang mencari anak bernama Ricky, bel sekolah pun berbunyi sehingga membuat Ryan panik karena waktunya anak-anak keluar dari kelas. Lalu Ryan berusaha memanggil nama Ricky, akan tetapi ia dihalangi oleh security sekolah tersebut karena Ryan memasuki kawasan privasi sekolah. Namun Ryan terus mencari dan memanggil nama Ricky sampai Jessica mengatakan bahwa anaknya memakai tas bertuliskan Lord of the Rings. Ryan yang melihat anak dengan memakai tas bertuliskan tersebut lantas memanggilnya. Ricky yang sudah membuka pintu mobil ibunya tersebut lantas ditarik ke dalam mobil dan langsung kabur meninggalkan sekolah itu.
Ryan yang melihat hal tersebut langsung mengejarnya dengan menggunakan mobil security yang ada di sekolah itu. Mobil Jessica yang digunakan oleh Ethan dan komplotannya langsung tancap gas, dan Ryan berusaha mengejar para penculik itu dikarenakan jalan yang lagi ramai dan macet membuat Ryan kehilangan jejak mereka. Ditambah lagi dengan baterai ponselnya Ryan sudah mulai habis, dan hal itu membuat Jessica panik dan memohon agar teleponnya tidak terputus. Karena kalau terputus, Jessica tidak akan bisa lagi menghubungi Ryan. Ryan berusaha mencari pengisi daya HP di mobil itu, namun ia malah menemukan sebuah senjata api. Ketika Ryan lagi lihat-lihat sekitar, ia menemukan sebuah konter HP yang tak jauh dari tempat ia berada saat itu. Ryan pun langsung menerabas kemacetan saat itu. Setibanya di konter HP tersebut, Ryan tidak dilayani karena harus mengambil nomor antrian terlebih dahulu. Karena waktu yang semakin mepet dan baterai ponselnya pun mau habis, Ryan kembali ke mobilnya dan mengambil pistol yang ia temukan tadi. Lantas ia memberikan tembakan peringatan dan meminta agar ia diberikan charger, dan hal itu langsung diberikan oleh petugas konter HP yang ada di sana. Setelah ia mendapatkan charger tersebut, lalu Ryan pergi. Lalu di sisi lain, Sersan Moni yang penasaran dengan kasus yang ia terima dari Ryan tadi pagi, mencoba mencari tahu dan melacak keberadaan rumah Jessica, dengan memasukkan alamat yang sebelumnya diberitahu oleh Jessica. Dan Jessica yang saat itu sudah tidak memiliki banyak waktu, ditambah anaknya Ricky pun sudah menjadi sandranya Ethan dan komplotannya, di sana Jessica diminta untuk memberitahu di mana keberadaan suaminya. Jika Jessica tidak mau memberitahu keberadaan suaminya, maka Jessica tidak akan pernah lagi melihat anaknya. Dan akhirnya Jessica memberitahu di mana keberadaan suaminya, yaitu di sebuah bar yang ada di Bandara Los Angeles. Dan seketika itu juga, Ethan dan komplotannya langsung berangkat menuju bandara untuk menemui dan mencari Cray, suaminya Jessica. Dan percakapan tersebut didengar oleh Ryan, dan Ryan mengatakan bahwa ia akan membantu Jessica untuk menemukan suaminya di bandara. Di sana Jessica sudah putus asa, kalau sempat suaminya ditemukan maka mereka semua akan dihabisi oleh Ethan dan komplotannya. Kemudian Ryan mencoba menenangkan Jessica. Di saat Ryan menuju bandara, sinyal pesawat telepon Jessica frekuensinya terganggu dengan adanya penelpon lain, yaitu seorang pengacara kaya raya dan sombong. Hal ini membuat percakapan mereka tidak jelas dan membuat salah faham di antara mereka. Dan akhirnya koneksi Ryan pun terputus dengan Jessica dan malah tersambung ke koneksi pengacara itu yang sedang mengendarai sebuah mobil sportnya. Lalu Ryan mencoba menghentikan pengacara itu dan meminta untuk menyerahkan ponselnya. Ketika Ryan sedang bersih tegang dengan pengacara itu, tiba-tiba mobilnya Ryan dihantam oleh sebuah truk sehingga membuat mobilnya hancur. Sehingga Ryan mau tidak mau meminta mobil si pengacara itu juga sekalian. Sesampainya di bandara, Ryan hampir saja ketahuan membawa senjata api yang ia letakkan di celana saku mereka. Dan dengan cepat Ryan meletakkan pistol itu di keranjang pemeriksaan milik anak buahnya Ethan, yang mana pistol itu akhirnya terdeteksi dan membuat seluruh petugas bandara mengamankan Ethan dan anak buahnya. Namun Ethan menjelaskan kepada petugas bahwa mereka adalah polisi yang sedang bertugas. Dan hal itu membuat Ryan shock bahwa yang sedang ia hadapi adalah anggota polisi. Lalu Ryan segera mencari Cray sesuai apa yang diciri-cirikan oleh Jessica. Begitu Ryan menemukan pria dengan ciri-ciri yang sama, Ryan segera membawa pria tersebut dan memberikan ponselnya agar ia bisa berbicara dengan Jessica. Naasnya, Ryan malah menarik orang yang salah walaupun ciri-cirinya sama, akan tetapi Ryan memilih orang yang berbeda. Lalu Ryan berusaha mencari Cray yang asli, namun Ethan dan anak buahnya sudah terlebih dahulu menemukannya dan segera membawanya pergi. Ketika Ryan hendak mengejar, ternyata mobil sport yang ia kendarai sudah ditilang oleh petugas parkir bandara disebabkan Ryan parkir sembarangan. Lalu di tempat yang berbeda, ketika Sersan Moni sedang berada di spa milik istrinya, ketika itu ia melihat di berita seorang pria yang merampok sebuah konter, akan tetapi ia hanya mengambil charger ponsel. Hal itu membuat Sersan Moni teringat kepada pria yang melaporkan penculikan Jessica tadi pagi. Dan ia mencoba untuk menghubungi kediaman Jessica, namun tidak ada jawaban. Sementara itu, Ryan yang sedang berusaha mengejar Ethan dan anak buahnya dengan menaiki taksi, terhenti disebabkan jalan yang lagi macet. Dan ia pun turun dari taksi itu dan berlari mengejar Ethan dan anak buahnya, yang mana Ethan membawa Cray ke sebuah bank yang ternyata barang yang dicari-cari oleh Ethan dan anak buahnya disimpan oleh Cray di bank tersebut. Begitu Cray selesai mengambil barang yang mereka cari, Ryan tiba-tiba memukul salah seorang dari anak buahnya Ethan dan berhasil mengambil barang itu dan kabur menaiki tangga dari bank tersebut. Ethan berusaha mengejar Ryan. Ryan yang sudah mulai terpojok memberanikan diri untuk melompat ke bawah, namun sialnya ponsel yang ia bawa untuk berkomunikasi dengan Jessica malah terjatuh dan hancur, sehingga membuat koneksi mereka terputus. Ryan yang hampir berhasil kabur, mencoba memeriksa barang yang ada di dalam tas tersebut, dan betapa kagetnya Ryan melihat sebuah video yang memiliki sebuah rekaman di mana Ethan dan komplotannya sedang bertransaksi narkoba dan membunuh beberapa orang yang membawa narkoba tersebut.
Dan Cray yang saat itu tidak sengaja merekam kejadian itu semua, dan itulah sebabnya mereka menculik keluarga Cray. Kemudian Ryan memikirkan sesuatu bagaimana itu bisa terhubung dan bisa berkomunikasi lagi dengan Jessica. Kemudian ia teringat bahwa mobil sport yang sebelumnya ia kendarai, ia meninggalkan ponselnya di mobil tersebut. Dan hal itu membuat Ryan kembali lagi mengambil mobil tersebut yang sedang tertahan di Dinas Perhubungan Kota. Dan di tempat lain, Sersan Moni mendatangi rumah Jessica. Ia memeriksa di sekitar rumah Jessica, dan di saat ia masuk ke dalam rumah, terjadilah baku tembak dengan salah seorang wanita yang mengaku Jessica, padahal ia adalah anak buahnya Ethan. Dan Sersan Moni berhasil menembak wanita itu, yang ternyata wanita itu adalah polisi juga. Dan dengan kejadian tersebut, rekan Moni yang bernama Jack mendatangi TKP dan menenangkan Moni. Tanpa Moni ketahui bahwa Jack juga termasuk polisi yang berada di komplotan Ethan. Ia merupakan seorang detektif yang mempunyai wewenang dalam hal pengiriman dan penerimaan narkoba yang terekam dalam videonya Cray. Dan itulah sebabnya mereka menculik keluarga Cray. Kemudian Jessica berusaha menyambungkan kembali teleponnya dan berharap dapat menghubungi seseorang selain Ryan yang tidak mungkin ia hubungi kembali. Namun sialnya salah seorang anggota Ethan menyadari bahwa telepon yang berada di tempatnya Jessica sedang aktif. Lalu ia buru-buru main ke loteng dan menemui Jessica, kemudian ia menghajar Jessica sehingga membuat Jessica terpelanting ke buah cermin. Lalu Jessica mengambil pecahan cermin itu dan mengiris pembuluh darah brachialis sehingga membuat pria itu kehilangan banyak darah dan tewas saat itu juga. Kemudian Jessica berusaha untuk kabur. Namun belum sempat ia kabur bersama anaknya Ricky, ia kemudian tertangkap lagi disebabkan Ethan menyeret Cray tepat di hadapan mobil Jessica. Di sana Ethan sudah hilang kesabarannya. Ketika ia hendak membunuh Jessica, tiba-tiba Ryan berhasil menelpon Ethan yang membuat Ethan bertanya-tanya dari mana Ryan bisa mendapatkan nomornya. Dan Ryan menjawab, "Itulah kecanggihan HP Nokia 6600-ku," jawab Ryan. Lalu Ryan meminta Ethan untuk melepaskan keluarga Jessica dan ia akan memberikan bukti video itu kepada Ethan. Dan ia mengajak bertemu di dermaga Santa Monica. Dan saat di dermaga, Ryan berkamuflase agar ia tidak bisa ditemukan dengan mudah oleh anak buahnya Ethan. Namun kampretnya Chloe malah mendatangi Ryan dan melabraknya karena Ryan lari dari tanggung jawabnya. Dan hal itu langsung diketahui oleh Ethan dan Jack, yang mana saat itu Jack dan Sersan Moni juga ikut ke sana. Dan Ethan langsung membawa Ryan pergi dan meminta rekaman video tersebut dan langsung menghancurkan bukti-bukti video itu berkeping-keping. Saat Ryan hendak dihabisi, tiba-tiba teman Ryan datang yang membuat perhatian Ethan teralihkan. Lalu Ryan memanfaatkan hal itu dengan terjun langsung dari dermaga untuk melarikan diri. Sedangkan Moni yang sedang bersama salah seorang anak buahnya Ethan segera sadar ada yang tidak beres ketika radio walkie-talkie-nya berbunyi, yang mana Jack mengabarkan bahwa mereka sudah menemukan barangnya dan segera melenyapkan keluarga Jessica. Mengetahui hal itu adalah settingan dan kasus penculikan itu benar adanya, Moni segera menyerang dan melumpuhkan anak buahnya Ethan, dan langsung mencari Ryan yang sedang diburu oleh Jack dan Ethan. Jack yang mengetahui tempat persembunyian Ryan segera memberitahu Ethan dan Jack berhasil dilumpuhkan oleh Ryan, namun Ethan segera datang dan menodongkan pistolnya ke arah Ryan. Namun sebelum ia membunuh Ryan, ia ingin melampiaskan kekesalannya kepada Ryan karena sudah ikut campur dalam urusannya. Dan Ethan ingin menghajar Ryan terlebih dahulu sebelum ia membunuhnya. Ketika Ethan ingin membunuh Ryan, Sersan Moni pun datang dan meminta Ethan untuk menyerahkan diri dan meletakkan senjatanya. Namun Ethan berhasil mengecoh Sersan Moni dan terjadilah aksi tembak-menembak di dalam gudang tersebut, yang mana kaki Ryan sempat tertembak oleh Ethan. Dan Sersan Moni meminta Ryan tetap tenang dan bersembunyi. Di saat Ethan sedang mencari Sersan Moni, dan ketika ingin menembaknya, Ryan buru-buru menelpon ke ponselnya Ethan, sehingga bunyi dari ponsel itu bisa diketahui oleh Sersan Moni, yang mana saat itu Ethan sudah berada di belakangnya dan bersiap ingin menembaknya. Namun berkat bunyi ponsel Ethan membuat Sersan Moni mengetahui keberadaannya dan langsung menembak Ethan saat itu juga. Jessica yang saat itu tengah berada di dalam mobil berusaha melumpuhkan anak buahnya Ethan, dan beruntung Ryan datang dan menghajar penjahat tersebut. Akhirnya Jessica dan Ryan pun bertemu. Di sana Jessica sangat berterima kasih kepada Ryan dan keluarga Jessica pun selamat. Setelah itu Jack pun ditangkap karena dianggap telah bersekongkol dan melakukan kejahatan setelah Ryan memperlihatkan rekaman video yang telah ia pindahkan ke folder ponselnya kepada Sersan Moni. Dan sekali lagi Jessica pun mendatangi Ryan dan mengucapkan terima kasihnya kepada Ryan. Dan Ryan pun meminta kepada Jessica jangan pernah menelponnya lagi sambil tersenyum. Dan cerita pun tamat.